Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bergabung kembali bersama podcast Dunia Yang Lipat bersama saya Pai Siregar dan Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang MA. Selamat bergabung kembali teman-teman. Bagaimana Pak Yasraf? Sehat kondisinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Kita melanjutkan pembicaraan episode yang lalu berhubungan dengan ideologi. Nah, jadi tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Yasraf, ideologi itu punya teman baik, katakannya gitu. Teman baik itu namanya mitos. Nah, mitos ini kata yang sering kali kita dengar dan juga sering kali disampaikan, gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya mitos itu berhubungan dengan ideologi dan bagaimana kemudian mitos itu berhubungan dengan dunia kebudayaan yang kita ketahui dan kita hidupi secara bersama-sama? Bagaimana penjelasannya mungkin saya akan serahkan ke Pak Yasraf. Enggak, Pak? Ya, mitos itu dikatakan teman baik ya. Iya. Jadi sebetulnya itu dia itu ini saudara kembar. Oh, saudara Ya, boleh dikatakan saudara lebih akrab kembar. lagi ya, Pak ya. Karena ideologi itu kan udah kita diskusikan ya. Sebelum ini ideologi itu tentang gagasan. Nah, gagasan itu kan adalah sesuatu yang abstrak. Gagasan tidak pernah konkret. Gagasan selalu abstrak begitu. Mitos itu saudara kembarnya ideologi adalah bagian yang konkretnya. Jadi gagasan, tetapi apa ya bentuk konkretnya dari gagasan itu, perwujudan dari gagasan yang tadi abstrak oleh mitos itu dikonkretkan. Tetapi tidak semua ideologi itu mitos atau tidak setiap mitos itu pastilah dia bermuatan ideologi ya. Tapi tidak semua ideologi itu mitos. Karena apa? Ideologi itu kan udah kita jelaskan ya sebelumnya, ideologi itu tentang gagasan. Ada gagasan yang palsu, ada gagasan yang tidak palsu, ada gagasan yang mengandung makna apapun ya. Semuanya itu adalah ideologi selama di situ ada gagasan. Nah, sementara kalau kita berbicara mitos, itu adalah gagasan yang mengandung kepalsuan. Gagasan palsu lah, kurang lebih begitu secara umumnya. Mengapa palsu ya? Karena kalau kita mendengar istilah mitos selalu kita digambarkan oleh satu peristiwa-peristiwa yang orang percaya ya sesuatu itu ada, tetapi tidak ada bukti ilmiah tentang kebenarannya begitu. Tapi orang tetap aja percaya begitu. Itu yang sering disebut sebagai mitos. Misalnya kita ambil contoh Nyi Roro Kidul. Apakah Nyi Roro Kidul itu ada bukti ilmiahnya? Apakah ada kuburannya? Apakah ada gelangnya? Pakaiannya, situsnya, apapun lah begitu ya kan tidak pernah ada ya. Tapi apakah ada orang yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu ada? Ada. Banyak bahkan, Pak ya. Malah banyak mungkin ya. Buktinya hampir setiap saat saja ada orang yang ziarah ke sebuah kamar di hotel di Pelabuhan Ratu itu. Kamar nomor berapa? 30 kalau tidak salah ya. Memberikan sesembahan pada Nyi Roro Kidul. Nah, itu yang disebut dengan mitos. Tetapi itu adalah mitos yang dikategorikan sebagai mitos antropologis atau disebut juga mitos primitif. Yang kita diskusikan di dalam konteks dunia yang dilipat ini bukan mitos primitif, tapi mitos modern. Mitos modern itu bekerjanya mirip dengan mitos primitif, tetapi dia ada sedikit perbedaan dalam hal dia modern begitu ya. Nah, apa contoh mitos modern? Kita ambil contoh di sini. Ada sebuah iklan obat flu ya. Ada iklan obat flu. Tapi iklan obat flu ini mengambil backgroundnya itu adalah gambar Nyi Roro Kidul yang sedang menunggangi ombak ya. Yang sedang berdiri di atas ombak malam hari, kan gelap itu malam hari karena ada bulan juga di situ. Jadi kalau kita bicara tanda ya bulan itu tanda dari malam hari ya. Gelap itu tanda dari malam gitu kan ya. Nah, Nyi Roro Kidul itu digambarkan sedang menunggang ombak besar gitu kan ya. Itu gambaran tentang apa? Tidak lain gambaran bahwa Nyi Roro Kidul itu memiliki kekuatan ya. Sakti. Hanya orang sakti yang bisa berdiri di atas ombak. Tapi apa sih hubungannya dengan obat flu? Apakah orang yang minum obat flu itu bisa menunggang ombak seperti Nyi Roro Kidul itu? Kan tidak ya. Nah, itulah mitos modern. Jadi mitos modern itu bukan sesuatu
orang percaya tapi sesuatu itu tidak ada, tetapi ada cara-cara tertentu ya, bahwa apa yang ditampilkan dengan apa yang dimaksud itu ada semacam tidak sinkron gitu kan. Oh, Ya kan, Nyi Roro Kidul berurusan dengan kesaktian, sementara obat flu berurusan dengan penyembuhan ya penyakit. tubuh ya, fisik gitu kan. Nyi Roro Kidul itu supranatural, yang ini berkaitan dengan fisik begitu. Iya. Nah, disitulah letaknya mitos. Oke, nah tapi mitosnya juga bekerjanya itu ini ya, ideologi kan gagasan. Kalau mitos itu dia konkret, mitosnya adalah sebuah cerita. Kan sering dikatakan mitos itu cerita atau narasi ya, yang diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi tidak mengandung bukti-bukti ilmiah kebenarannya begitu. Itu mitos primitif tadi gitu. Nah kalau mitos modern itu cara kerjanya sama, tetapi bentuknya berbeda begitu. Saya ambil contoh di sini salah satu mitos modern ini. Mitos itu membuat orang percaya dengan sesuatu padahal tidak mesti begitu. Nah, itu mitos modern gitu. Salah satu caranya, bentuknya ya. Mitos modern itu membuat orang percaya bahwa melakukan sesuatu itu harus begini, jangan begitu. Gitu. Iya. Karena yang begini yang wajar gitu kan. Nah, diambil contohnya itu adalah foto prawedding ya. Foto prawedding itu dianggap mitos karena apa? Menggiring orang untuk percaya bahwa untuk membuat foto prawedding itu latar belakangnya harus laut yang tenang, danau yang biru gitu ya, langit yang biru, padang rumput yang hijau, taman bunga yang mekar, sungai yang mengalir dengan tenang. Mengapa laut yang biru? Karena laut itu sering dianggap sebagai penanda dari keabadian. Mengapa bunga yang mekar? Karena bunga yang mekar berkembang itu penanda dari kesuburan atau dari pertumbuhan, dari perkembangan. Hijau juga lambang dari kehidupan, dari kehidupan gitu kan ya. Nah makanya orang ini termakan dengan mitos itu. Bikin prawedding ya latar belakangnya yang tadi gitu. Nah tetapi ada juga foto prawedding yang mematahkan mitos ya. Artinya melanggar yang lazim tadi gitu kan. Melanggar yang lazim tadi. Tiba-tiba saya minta ke tukang foto ya, saya datang ke Yonas gitu, tolong bikinkan foto prawedding saya, anak saya, latar belakangnya terminal Cicahem yang macet. Gitu. Ya, yang lagi peak hours gitu. Atau musim mudik misalnya. Kan langsung orang Yonasnya bertanya-tanya, begini ya. Nah, karena tidak lazim gitu kan. Nah, mitos itu menggiring kita untuk yang lazim. Yang ada di depan kita ini contoh dari yang tidak lazim. Artinya, prawedding yang tidak lagi gagasannya itu tentang keabadian, tentang kemekaran, tentang kesuburan, bukan lagi itu gagasannya. Tapi bukan berarti tidak ada mitos ya. Iya. Prawedding yang kontemporer ini cenderung untuk menawarkan gagasan yang baru lagi. Intinya dia tetap narasi, tapi membawa gagasan yang baru lagi begitu. Mitos yang lama dipatahkan. Tapi kemudian kalau seperti itu berarti ada mitosnya juga Pak ya? Ada mitosnya juga. Walaupun kemudian mitos yang kontemporer ini atau mitos yang baru ini berhubungan nggak dengan mitos yang lama? Mitos yang modern itu atau mitos yang kontemporer ya, itu berhubungan dengan pola kehidupan sekarang. Kalau sekarang generasi Z, ya mitos-mitos yang hidup di generasi Z. Saya rasa generasi Z tidak akan mikirin lagi keabadian kan ya. Tidak mikirin lagi kelanggengan gitu. Saya rasa bukan itu yang dipikirkan. Tidak bikin lagi rumah tangga yang ideal itu punya rumah. Tidak lagi itu yang dipikirkan sekarang. Tapi ada lagi mitos-mitos baru yang mereka kembangkan ya. Yang nanti bisa kita lihat seperti apa gitu. Jadi kemudian ideal mereka itu berbeda gitu, ideasnya, gagasan yang kembang, yang tumbuh di generasi lintas generasi itu juga bisa berbeda-beda ya. Iya. Generasi Z, generasi milenial, apalagi generasi saya ya, generasi boomer itu itu gagasannya jauh beda dengan generasi yang sekarang. Iya, kalau anak sekarang itu ya begitulah gitu. Nah kalau gambar di depan gimana nih Pak? Iya, kalau ini kan tadi dikatakan ya, mitos itu membuat orang percaya bahwa sesuatu itu harus begini, bahwa sesuatu itu dikaitkan dengan ini, bukan dengan yang lain begitu. Nah disitulah ada mitos. Kita ambil contoh golf gitu ya. Kalau kita menunjukkan pada orang gambar permainan golf ini, orang langsung komentar, oh ini olahraga kelas atas gitu ya.
Nah, bahwa golf itu adalah olahraga kelas atas itu adalah orang percaya itu, padahal tidak begitu kan. Banyak sekali olahragawan atlet golf itu miskin-miskin awalnya, Iya. dan mereka berjuang baru dia kaya kan ya. Jadi bahwa golf itu urusannya dengan orang kaya tidak, itu mitos gitu. Iya. Tapi orang kan percaya dengan itu gitu kan, seperti itu. Ya makanya kemudian untuk menunjukkan eksklusivitas orang itu bermain golf gitu kan. Iya. Katanya itu saya juga kurang. Tinggal main golf soalnya, Pak. Iya, intinya kan mitos modern itu menggiring orang pada percaya dengan sesuatu ya, padahal tidak mesti begitu gitu kan. Iya. Percaya bahwa jam tangan Rolex itu adalah high class. Iya. Padahal saya pakai jam tangan Rolex, padahal itu abal-abal gitu ya. Iya. Apa namanya, KW. KW ya, palsu gitu ya. Iya, palsu. Apakah Rolex palsu itu adalah high class? Kan tidak juga gitu kan. Betul. Nah, jadi intinya itu orang digiring untuk ini, untuk percaya sesuatu. Dan mitos itu intinya itu kan ini ya, orang digiring untuk mempercayai sesuatu atau menganggap sesuatu itu wajar, lazim, natural, padahal tidak begitu gitu. Jadi makanya di dalam mitos itu ada kecenderungan untuk apa ya, untuk kalau ini adalah realitas ya, ini realitas, ini adalah mitos. Nah, mitos itu cenderung tidak sama dengan realitas gitu. Dia cenderung memanipulasi realitas dengan berbagai cara. Jadi seperti melihat kaca buram gitu Pak ya. Betul ya. Jadi kalau ada realitas, ini gelas ini realitas ya. Iya. Ini adalah saya nih. Nah, mitos itu dia seperti kaca buram di sini. Iya. Sehingga saya melihat gelas itu, saya melihat gelas itu tapi kabur gitu. Iya, tidak seperti sebenarnya gitu kan ya. Iya. Jadi mitos itu mengaburkan realitas. Nah, mengaburkan realitas itu dengan berbagai cara. Salah satunya itu adalah yang melalui distorsi ya. Iya. Jadi sekali lagi ini kita berbicara mengenai mitos modern. Oke. Mitos modern itu bedanya dengan mitos primitif adalah dia bekerja dengan berbagai cara gitu kan. Iya. Nah, salah satu cara itu adalah distorsi. Jadi distorsi ini kita lihat di iklan, kita lihat di film, kita lihat di foto, kita lihat di puisi. Pokoknya segala sesuatu yang terdistorsi dari realitas yang ingin digambarkan begitu. Misalnya begini ya. Di dalam iklan jamu ini ya, ada kalimat orang pintar minum tolak angin gitu. Distorsi itu kan penyimpangan dari realitas ya. Iya. Kan distorsi itu kan tongkat lurus, kita masukkan ke air, terlihat belok gitu ya. Bengkok. Iya. Itu kan distorsi itu. Jadi mitos itu membengkokkan realitas. Nah, contoh ya. Orang pintar minum tolak angin. Persoalannya itu adalah orang pintar yang dimaksud siapa? Ini persoalan referensi. Oke. Apakah orang pintar di Amerika minum tolak angin? Belum tentu. Maka mungkin tidak. Kalau tidak diekspor ke sana, tidak akan. Iya. Orang Rusia, orang Jepang kan tidak akan minum tolak angin kan ya. Yang kedua, apakah seluruh orang pintar di Indonesia minum tolak angin? Itu dipastikan tidak. Diragukan. Iya. Sangat diragukan gitu kan ya. Nah, sama juga kan suka Bob Sadino menjadi bintang iklan dari tolak angin. Iya. Apakah Bob Sadino minum tolak angin? Apakah Bob Sadino pintar? Iya. Kalau bisnis, saya rasa sangat pintar gitu. Iya. Tapi kalau seni belum tentu kan. Iya. Atau matematik kan belum tentu juga pintar. Jadi pintar itu juga terdistorsi. Oke. Ya, orang pintar terdistorsi siapa dia gitu kan. Nah, mitos bekerja dengan cara begitu. Mitos bekerja juga dengan cara numpang gitu kan. Oke. Nebeng lah gitu ya. Iya. Bonceng gitu kan. Salah satu bentuk bonceng itu parasit. Parasit kan sesuatu yang membonceng pada satu organisme lain ya. Iya, induknya gitu ya. Induknya. Iya. Itu nyamuk. Iya, atau tanaman gitu ya, Pak. Tanaman. Tetapi parasit itu ternyata tidak hanya persoalan organisme ya, itu juga persoalan budaya. Jadi ada parasit yang kultural. Oke. Ya, nah parasit kultural itu banyak sekali ininya, tipenya. Salah satunya itu adalah parasit dari popularitas. Iya.
Jadi pada waktu Gunung Merapi meletus, Mbah Marijan ini lebih populer dari Presiden Indonesia pada waktu itu ya. Iya, di mana-mana ada itu Ada almarhum di gitu. mana-mana gambarnya di TV dan sebagainya. Nah, Kuku Bima itu numpang hidup dari popularitas Mbah Marijan. Yang oke. Numpang hidup bisa dalam pengertian positif ya, Iya, tidak mesti negatif ya. oke. Karena parasit itu juga tidak mesti negatif. Iya. Nah, intinya Kuku Bima itu numpang hidup pada Hmm. popularitas Mbah Marijan. Ada orang atau perusahaan yang numpang hidup dari popularitas Tukul misalnya. Ya, Itu adalah parasit. iya, iya. Jadi ada cara kerja parasit. Ada lagi tipe mitos itu, dia itu berperan sebagai alibi. Jadi mitos itu adalah alibi gitu kan. Alibi itu kan kita ngerti itu kan istilah kriminal ya, Iya, apa ya, istilah kepolisian lah, iya. detektif barangkali ya. Alibi itu kan misalnya seorang pembunuh, ada terjadi pembunuhan di Sydney, Australia misalnya, Iya. Melbourne, Australia. Yang tertuduh itu mengatakan, saya bukan pembunuhnya, karena waktu terjadi pembunuhan saya sedang berada di New York. Nah itu kan alibi tuh. Iya, iya. Jadi intinya alibi itu kan adalah as if gitu ya, Iya. seakan-akan. Aha. Atau pretensi. Iya, iya. Jadi berpretensi. Saya berpretensi sedang di New York pada waktu pembunuhan terjadi. Jadi bukan saya pembunuhnya kan, Iya. itu alibi. Nah di dalam teori mitos itu istilah pretensi itu digunakan secara lebih luas ya, lebih fleksibel. Jadi misalnya berpretensi itu dalam pengertian, kalau kita lihat iklan Colgate ini ya, iklan Colgate ini kan satu ketika pernah dilarang loh di Inggris ini. Oh gitu. Ini perusahaan Inggris juga ya. Karena klaimnya itu ini, 9 dari 10 dokter gigi yang telah mencoba Colgate merekomendasikannya. Iya. Sama dengan yang tadi distorsi tadi, 9 dari 10 dokter gigi di mana gitu. Iya. Kan tidak jelas referensinya. Iya. Bisa saja itu seluruh dunia ya. Iya, iya. Apakah begitu klaimnya kan? Nah, tapi itu kan persoalan distorsi tadi. Kalau persoalan alibinya adalah berpretensi seakan-akan dokter gigi telah mencobanya, maka Iya. dihadirkan dokter gigi yang benar itu. Iya, di Itu gambarnya ada. benar-benar dokter gigi itu sebintang iklannya itu. Oh gitu. Ya. Berpretensi bahwa dokter gigi ini sudah mencoba Colgate gitu. Iya. Nah, padahal kan belum tentu ya. Iya, mungkin cuman nyodorin aja Colgate itu kan ya. Iya. Nah, mitos juga bekerja melalui mekanisme, kalau tadi ada distorsi ya. Kalau distorsi itu kan membengkokkan realitas gitu kan. Iya. Sehingga realitas tampak bengkok lah gitu. Tampak menjadi apa namanya, tidak seperti yang sebenarnya. Iya. Nah, kalau deformasi itu mengubah bentuk ya. Atau menjadikan satu bentuk tetapi untuk satu tujuan yang berbeda. Jadi agak sedikit berbeda dengan distorsi, deformasi itu. Misalnya kita ambil contoh ya. Di sini ada gambar peristiwa teror di WTC itu ya, Iya. Manhattan itu. Gambarnya diambil oleh iklan layanan masyarakat MTV. Nah, perhatian orang sedunia pada waktu itu adalah miliaran orang nonton ini tuh, Iya. peristiwa itu. Nggak ada yang memperhatikan AIDS gitu ya. Tidak ada yang memperhatikan penderita AIDS. Nah, MTV mencoba mengambil peristiwa peledakan WTC itu, peristiwa teror itu, tapi digunakan untuk satu tujuan yang lain gitu kan. Iya. Tujuan mempromosikan kepedulian kita pada penderita HIV itu. gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan deformasi. Mitos juga bekerja dengan cara penumpengan gitu ya. Iya. Topeng. Jadi mitosnya sebagai topeng gitu. Topeng dalam pengertian yang ditampilkan adalah topeng. Yang disembunyikan di balik topeng itu adalah wajah yang sebenarnya gitu kan. Nah, begitulah topeng. Nah, topeng ini bisa dalam pengertian bisa saja dia berupa gambar, berupa kata, berupa kalimat, si topeng ini ya. Iya. Kebetulan di sini yang dianalisis adalah topeng berupa gambar. Gambar ini adalah sebuah gambar di tabloid Paris Match di Paris ini. Iya. Tabloid ini
menarik juga ya, Roland Barthes ketika potong rambut di barbershop itu dia ngelihat tabloid ini, terus dia lihat covernya, kaget dia kan ya, Iya, iya. kaget dia Roland Barthes itu. Nah dari situlah muncul gagasan tentang mitos ya. Oke. Jadi menarik juga ya, buku mitologinya Roland Barthes itu lahir ketika dia potong rambut di barbershop. Iya. Kalau kita di tukang cukur mungkin tidur gitu ya. Tidur main HP biasanya Pak. Main game. Kalau di sana menghasilkan buku. Iya. Nah itu jadi kembali ke tadi ya, Ah, kan gambar ini Roland Barthes itu menjadi sangat terpesona itu karena ini ya, gambar ini menunjukkan seorang kulit hitam memakai seragam militer Perancis iya. menghormat bendera Perancis. Mengapa bendera Perancis? Kan nggak ada di gambar itu. Iya. Ya, kata Roland Barthes karena gesturnya dia melihat ke atas, berarti yang dihormat itu adalah sesuatu yang tinggi ya. Iya. Nah itulah bendera Perancis, khidmat sekali itu. Dilihat dari gesturnya menghormat dengan khidmat, menunjukkan loyalitas, Iya, kesetiaan pada Perancis. Tetapi kata Roland Barthes ini topeng aja gitu. Relasi antara Perancis dengan orang kulit hitam bukan seperti yang digambarkan ini. Iya. Relasinya itu adalah represi, kolonialisasi, Iya. imperialisme ya, penuh kekerasan. Nah, tetapi itu disembunyikan melalui topeng gambar ini. Iya, seolah-olah hikmat tunduk gitu setia, kan. Iya. ya, nasionalis Iya, betul. dan seterusnya. Oke, nah jadi mitos itu bisa berupa topeng juga. Iya. Tapi bisa juga berupa pengaburan ya. Pengaburan itu adalah realitas seperti ini. Iya. Tadi yang kita katakan ya. Tapi ketika kita melihat gelas ini melalui kaca buram, yang kita lihat kan gelas yang buram. Iya, betul. Maka mitos memburamkan kenyataan. Menampakkan kenyataan seperti sesuatu yang buram gitu. Di sini contoh yang menarik sebetulnya adalah bagaimana kecantikan ya. Iya. Maka ada yang disebut dengan mitos kecantikan. Mengapa dia disebut mitos kecantikan? Karena mengaburkan konsep kecantikan. Iya. Jadi kalau kita diberikan pertanyaan nih, apa itu cantik? Maka keluarlah kriteria-kriteria cantik universal. Tinggi, semampai, kulit putih, mancung, rambut panjang, pirang, ya, mata biru, itulah kecantikan ideal. Persoalannya, apakah itu yang cantik? Kalau kita datang ke suku Karen di Burma, yang cantik itu yang leher yang panjang, bukan yang tinggi, bukan yang putih. Kalau kita datang ke Dayak, yang cantik itu yang telinganya panjang. Kalau kita datang ke Cina, yang cantik itu bukan yang tinggi, tapi yang kakinya kecil. Sehingga dari bayi diikat. Kalau kita datang ke Jepang, yang cantik itu adalah yang imut-imut, bukan yang tinggi gitu kan. Tapi oleh kriteria kecantikan universal itu dikaburkan. Sehingga yang cantik itu adalah seperti yang diidealkan itu ya. Itu yang disebut dengan mitos kecantikan. Konsep kecantikan yang mengaburkan kecantikan yang sesungguhnya. Seperti itu. Selain itu, mitos itu juga bekerja melalui ya istilah dari pemikirnya ini ya, istilahnya pencurian. The robbery gitu kan. The robbery of sign, mencuri tanda, mencuri makna gitu. Dicontohkan di sini, misalnya di sini ada sebuah iklan Panzani ya, produk itu ini. Biasanya yang Zani itu Italia. Panzani, Manzini, Luigi Pak. Luigi. Nah, iklan Panzani ini mengapa dikatakan mencuri? Dia mencuri makna gitu. Jadi dia mencuri makna dengan cara mensejajarkan produk Panzani itu, ada saset, ada pasta dan sebagainya ya, itu disejajarkan dengan bahan mentah. Ada tomat, ada paprika, ada bawang bombay di situ ya. Di mana tomatnya segar, daunnya masih hijau, kulitnya masih mengkilat gitu. Paprika juga sama, daunnya juga masih hijau tuh di belakang sana itu ya. Nah, tomat yang segar tadi itu kan ada kesan ya. Ada kesan di pikiran kita, ini pasti segar ini. Karena segar, ini natural, ini alamiah. Nah,
sesuatu yang alamiah itu juga memunculkan konotasi yang lain. Pasti sehat gitu kan ya. Iya, iya. Jadi setidak-tidaknya keberadaan bahan baku itu ya tomat, paprika dan sebagainya menghasilkan satu konsep semiotika ya, Iya. yaitu sehat, fresh, sama healthy gitu kan, sehat, natural, mungkin 4 barangkali. Nah itu diklaim sebagai cirinya dari produk Panzani. Iya. Jadi Panzani itu nyuri. Iya, iya. Produk mereka tuh fresh, Nggak ada segar gitu. nggak manusia aja yang maling ya. Tapi Iya. apa namanya, tanda Tanda juga maling ini. maling. Nah yang terakhir ya, mitos itu mitos itu deprivation itu kan kalau di Indonesia kan menyunat ya. Menyunat itu mengurangi. Tapi boleh juga dibalik, bukan mengurangi malah menambah-nambahkan gitu kan. Iya, iya. Dua-duanya sama-sama mitos itu. Jadi antara yang diklaim dengan kenyataan itu bisa terlalu besar atau bisa juga terlalu kecil gitu. Dua-duanya sama-sama menyunat gitu ya. Iya, iya. Nah, kita ambil contoh di sini, ini ada sebuah iklan elektrolog ya. Iya. Elektrolog tuh di sini Produk home appliances lah, apa ya produk. apa sih produknya ini? Ini vakum punya, Pak. Vacuum cleaner ya. Oke, nah kita tahu kan ya pasti ibu-ibu yang lebih tahu ya daripada saya. Iya. Ya saya juga tahu sih. Iya. Saya sering pakai juga kan. Vacuum cleaner itu kan tugasnya membersihkan rumah kan. Iya. Make home cleaner gitu. Iya. Make my house cleaner gitu. Iya. Maksudnya lebih bersih. Betul. Tapi kok ditulisnya menghasilkan dunia yang lebih bersih. Iya. Jadi klaimnya terlalu besar. Nah, jadi mitosnya bisa bekerja dengan cara itu. Pokoknya kan antara kenyataan dengan apa yang diklaim itu kan ada jarak ya. Itulah bentuk mitos yang lain gitu. Saya di sini ingin melihatkan juga yang kontemporer ya. Iya. Barangkali tidak semua orang tahu ya bahwa di balik logo Apple Computer ini ada mitos yang bekerja ya. Mitosnya seperti apa? Mitosnya itu ya pencuri tadi gitu. Iya, iya. Tapi pencuri dalam pengertian kreatif ya. Jadi mencuri itu tidak selalu buruk ya. Iya. Bisa juga dia dalam konteks kreatif. Mengapa kreatif mencuri itu? Jadi sebetulnya Steve Jobs itu di awal itu bikin logo komputer itu kan tidak berwarna seperti ini ya. Iya. Kan black and white awalnya itu. Tapi juga ada bagian apel yang digigit. Ya kan? Nah, bagian apel yang digigit itu maknanya itu adalah dosa pertama. Oke, hubungan dengan Adam dan Hawa lah, makan buah kuldi itu kan. Iya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, Steve Jobs itu ketika dia bikin laptop itu kan komputer, dia rubah logonya. Dia rubah logonya artinya merubah mitos ya. Iya. Kan intinya mitosnya narasi. Di balik narasi itu ada ideologi, gagasannya itu kan ya. Nah yang tadi itu gagasan dosa pertama tuh. Iya. Logonya ya ketika dia udah bikin komputer seperti laptop itu berubah jadi color ini ya, colorful ini kan. Iya, sekarang berubah lagi nih Pak. Ya, berubah lagi jadi begini. Tapi jangan salah bukan LGBT ini ya. Iya. Nah gigitan pertama itu udah beda artinya. Gigitan pertama yang di logonya yang baru itu artinya adalah let consume. Gitu. Oke. Kalau tadi jangan makan buah apel, makanlah buah apel. Nah itu kan mitos yang dipakai di dalam teori-teori konsumerisme ya. Iya, iya. Gigitan pertama itu adalah orang-orang yang belanja pertama itu. Iya. Penglaris lah ya. Nah, jadi Anda orang penglaris gitu. Itu adalah mitos di balik logo itu. Ya. Dan intinya mitos selalu berkembang, selalu tumbuh mitos-mitos baru, tidak pernah berhenti. Jadi tidak ada di dalam konteks dunia modern ini kita itu menciptakan mitos untuk melangkungkan ideologi, itu sebaliknya gitu Pak ya? Iya, jadi mitos itu adalah kendaraannya ideologi ya, karena ideologi itu abstrak. Iya. Ya kan, gagasan tentang dosa pertama itu kan abstrak itu. Iya. Nah gimana caranya ya melalui mitos kan, karena mitos itu dia cerita, dia narasi, dia bentuk, dia konkret gitu kan. Oke. Untuk lebih lanjut sebenarnya Anda bisa baca masih seperti bukan minggu kemarin, episode yang kemarin itu Anda bisa baca di bukunya Pak Yasraf dan Bung Jejen Jailani. Ya, di sini ada satu bab tentang mitologi. Ya, dan di sini buku teori budaya kontemporer penjelajahan tanda dan makna.
itu ada satu bab khusus yang membahas tentang ideologi dan mitos seperti itu. Dan kemudian buku satu lagi yang bisa Anda baca juga adalah Semiotika dan Hypersemiotika. Matinya Kode Gaya dan Matinya Makna. Ya, kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit Cantrik Pustaka. Nanti Anda bisa cek sendiri di Facebook, Twitter atau X dan Instagramnya @cantrikpustaka, dan mereka ada websitenya www.cantrikpustaka.com. Dan saya yakin yang disampaikan Pak Asraf hari ini tidak menyelesaikan masalah gitu. Pasti sebenarnya lebih banyak pertanyaannya daripada kejelasannya. Cuman itu yang bagus dan itu yang kemudian diharapkan dari podcast ini. Dan sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asraf. Hatur nuhun Pak, sekali lagi. Ya. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa pada episode selanjutnya dengan membahas topik-topik lainnya yang berhubungan dengan dunia yang dilipat. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.